Baik, sebelum kita masuki materi yang lainnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu pasang surut lahan gambut. Jadi, pasang surut lahan gambut itu merupakan perubahan permukaan air di lahan gambut akibat pengaruh dari pasang surut, terutama di wilayah dekat sungai atau laut. Fenomena ini mempengaruhi hidrologi, kelembapan tanah, dan ekosistem gambut. Jika air terlalu surut, lahan bisa mengering dan rentan terbakar. Sementara pasang tinggi dapat menyebabkan lahan terendam. Kemudian pengelolaan yang buruk seperti drainase berlebihan dapat memicu masalah seperti kebakaran, subsiden, dan intrusi air laut. Baik, kemudian kita masuk pada permasalahan pasang surut lahan gambut, di mana salah satu permasalahan yang ada pada pasang surut lahan gambut itu yang pertama ada itu kekeringan dan kerusakan ekosistem, di mana akibat surut berlebihan lahan gambut mengering dan rentan terbakar. Uh, yang kedua, permasalahan pasang surut lahan gambut itu yaitu mengakibatkan dampak kebakaran lahan, di mana di sana terjadi kabut asap yang polusi udara, gangguan kesehatan, penyakit atau pernapasan, dan terganggunya aktivitas masyarakat. Kemudian juga ada kerugian ekonomi, di mana dampak negatif dan pada sektor pertanian, kehutanan, dan pariwisata. Kemudian ada yang terakhir yaitu perubahan iklim, di mana pelepasan karbon dioksida dalam jumlah besar. Baik, namun dari semua permasalahan tersebut, kita juga dapat memberikan solusi, yaitu di mana kita dapat mengolah restorasi hidrologi lahan gambut, di mana yang pertama itu kita dapat melakukan penutupan kanal dengan mengurangi pengeringan lahan dengan penutupan kanal drainase. Yang kedua itu ada pembangunan sekat kanal, di mana mengatur aliran air untuk menjaga kelembapan lain. Dan yang ketiga, yang terakhir, rekonstruksi pola hidrologi alami, di mana bisa mengembalikan aliran air dengan alami dengan teknik ekohidrologi. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan dari penurunan permukaan lahan. Drainase lahan gambut yang berlebihan untuk keperluan pertanian atau perkebunan dapat menyebabkan penurunan permukaan lahan akibat hilangnya air dari gambut yang bersifat seperti spons. Subsiden ini permanen dan dapat menurunkan produktivitas lahan serta mempercepat intrusi air laut. Di sini adalah dampaknya. Penurunan permukaan tanah, drainase dan pengeringan lahan gambut menyebabkan tanah gambut menipis sehingga permukaannya menurun. Adapun dampaknya seperti kerusakan infrastruktur, subsiden dapat menyebabkan jalan, jembatan, dan bangunan menjadi rusak atau amblas. Yang kedua, kesulitan bertani. Penurunan permukaan tanah menurunkan produktivitas lahan dan membuat petani kesulitan mengelola lahan yang makin menurun kualitasnya. Yang ketiga, intrusi air laut. Lahan yang menurun rentan terhadap intrusi air laut, menyebabkan lahan jadi asin dan tidak cocok untuk pertanian. Baik, kemudian selanjutnya pemecahan atau solusi permasalahannya. Penghentian kebakaran lahan. Upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan gambut perlu diperkuat melalui yang pertama, adanya pemetaan dan pemantauan hotspot, menggunakan teknologi satelit atau drone untuk memantau titik-titik rawan kebakaran di lahan gambut. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat lokal, yaitu melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pemadaman dini, serta memberikan pendidikan mengenai dampak kebakaran gambut. Yang terakhir, pengelolaan kebakaran berbasis komunitas, mengorganisir komunitas untuk mengelola kebakaran melalui patroli kebakaran, pengelolaan lahan tanpa pembakaran, dan pelatihan tanggap darurat. Permasalahan selanjutnya yaitu intrusi air laut. Penurunan permukaan tanah atau perubahan pasang surut air dapat menyebabkan intrusi air laut ke lahan gambut yang berdampak pada degradasi tanah dan kesuburan lahan, serta mengganggu ekosistem air tawar di sekitarnya. Dampak yang ditimbulkan dari intrusi air laut yaitu kehilangan habitat. Nah, banyak spesies flora dan fauna yang bergantung pada ekosistem gambut terancam punah akibat perubahan lingkungan. Kemudian, penurunan keanekaragaman hayati. Degradasi lahan gambut menyebabkan
berkurangnya populasi berbagai jenis tumbuhan dan satwa yang hanya hidup di lingkungan gambut. Kemudian kerusakan hutan. Perubahan kondisi lahan gambut dapat menyebabkan kerusakan pada hutan gambut yang kaya akan spesies endemik. Solusi untuk permasalahan intrusi air laut ini dapat dilakukan dengan rehabilitasi lahan gambut yang rusak, dengan melakukan revegetasi lahan gambut, menanam kembali vegetasi alami seperti spesies pohon endemik yang tahan terhadap kondisi gambut seperti ramin atau jelutung untuk mengembalikan fungsi ekosistem. Kemudian penanaman pohon untuk stabilisasi tanah, memanfaatkan spesies tanaman yang memiliki kemampuan menyimpan air di lahan gambut untuk menjaga kelembapan tanah. Kemudian proyek restorasi berbasis masyarakat, melibatkan masyarakat lokal dalam program penanaman dan pemeliharaan tanaman serta menjaga kelestarian hutan gambut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan pola hidrologi. Lahan gambut sangat bergantung pada kondisi air, pengelolaan yang tidak tepat seperti drainase yang terlalu dalam atau pembangunan infrastruktur yang menghalangi aliran air alami. Dapat mengubah pola hidrologi yang memengaruhi keseimbangan ekosistem gambut. Dampaknya, penurunan kualitas air dan intrusi air laut. Ketika pasang surut air tidak stabil dan drainase tidak dikelola dengan baik, intrusi air laut dapat terjadi pada lahan gambut yang lebih rendah akibat subsiden. Dampaknya, krisis air bersih dan degradasi lahan pertanian. Pemecahan atau solusi permasalahannya, pengelolaan berkelanjutan untuk pertanian dan perkebunan. Praktik-praktik pertanian dan perkebunan harus diadaptasi agar sesuai dengan kondisi lahan gambut. Solusinya meliputi pertanian tanpa drainase, mengembangkan metode pertanian yang tidak mengandalkan drainase dalam seperti agroforestasi dalam kurung sistem pertanian kehutanan atau penanaman spesies tanaman yang cocok untuk lahan basah. Yang kedua, praktik pertanian berkelanjutan, mengedukasi pertanian untuk mengadaptasi praktik-praktik pertanian ramah lingkungan seperti pengelolaan air yang baik dan menghindari pembakaran lahan. Yang ketiga atau yang terakhir, diferensiasi tanaman, menanam tanaman yang lebih sesuai dengan kondisi lahan gambut seperti sagu atau kelapa yang tidak membutuhkan drainase berlebihan. Sekian pembahasan mengenai perubahan pola hidrologi. Terima kasih. Permasalahan degradasi biodiversitas. Perubahan kondisi air akibat pasang surut yang tidak terkontrol dapat mempengaruhi keanekaragaman hayati. Di lahan gambut, beberapa spesies tanaman dan hewan yang bergantung pada kondisi lahan basah dapat terancam punah jika ekosistemnya rusak. Dampaknya yaitu berupa emisi gas rumah kaca, lahan gambut yang kering akibat pengelolaan air yang buruk, atau kebakaran dapat melepaskan karbon yang tersimpan selama ribuan tahun. Dampaknya yaitu kontribusi terhadap perubahan iklim. Lahan gambut adalah penyerap karbon yang besar, dan ketika kering atau terbakar, pelepasan karbon dalam jumlah besar dapat memperburuk pemanasan global. Pemecahan atau solusi permasalahannya yaitu mengurangi emisi dan perlindungan karbon. Mengurangi emisi karbon dari lahan gambut dapat membantu mitigasi perubahan iklim. Solusinya yaitu meliputi yang pertama ada restorasi karbon, yaitu di mana mengembalikan lahan gambut ke kondisi alami agar kembali berfungsi sebagai penyerap karbon yang efektif. Kedua, yaitu pelaksanaan kebijakan moratorium, di mana menerapkan moratorium atau larangan pembukaan lahan baru di kawasan gambut yang sensitif untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Ketiga, yaitu insentif ekonomi yang untuk konservasi,
di mana memberikan insentif kepada masyarakat atau perusahaan yang berkomitmen menjaga lahan gambut dan tidak membuka lahan baru. Permasalahannya emisi karbon ketika lahan gambut kering akibat surut yang berlebihan atau drainase gambut akan teroksidasi dan melepaskan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer. Ini memperburuk perubahan iklim karena lahan gambut merupakan salah satu penyerap karbon alami terbesar. Dampak kerugian ekonomi. Permasalahan pasang surut lahan gambut mempengaruhi berbagai sektor ekonomi, terutama di daerah yang bergantung pada sumber daya alam lahan gambut. Dampaknya salah satunya kehilangan hasil pertanian dan perikanan. Petani dan nelayan yang menggantungkan hidupnya pada lahan gambut mengalami penurunan hasil produksi akibat penurunan kualitas lahan dan air. Yang kedua, biaya pemulihan. Memulihkan lahan gambut yang rusak membutuhkan biaya yang sangat besar, baik dari segi pemulihan ekosistem maupun infrastruktur yang terdampak. Yang ketiga, pemecahan atau solusi permasalahan. Pengolahan air yang strategis. Untuk menghindari penurunan kualitas air dan intrusi air laut, perlu ada pengolahan air yang terintegrasi. Yang pertama, pengolahan terintegrasi DAS atau daerah aliran sungai, mengelola air dari hulu ke hilir untuk menjaga kesediaan atau kualitas air di daerah gambut. Yang kedua, pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, membangun bendungan atau saluran air yang dapat mengontrol pasang surut air tanpa merusak ekosistem lahan gambut. Yang ketiga, penggunaan teknologi monitoring atau memanfaatkan teknologi untuk memantau tingkat air di lahan gambut secara real time dan mengatur pola distribusi air. Permasalahannya yaitu pembukaan lahan gambut untuk perkebunan, terutama sawit dan akasia, menyebabkan deforestasi yang merusak ekosistem gambut dan mengurangi keanekaragaman hayati. Dampaknya yaitu hilangnya habitat spesies endemik yang bergantung pada ekosistem gambut. Meningkatnya emisi gas rumah kaca karena lahan gambut yang terdegradasi melepaskan simpanan karbonnya. Menurunnya kualitas air karena erosi dan degradasi tanah. Solusinya yaitu moratorium pembukaan lahan baru di kawasan gambut yang dilindungi untuk mencegah deforestasi lebih lanjut. Rehabilitasi lahan gambut yang merusak melalui revegetasi menggunakan spesies endemik yang tahan terhadap kondisi lahan basah seperti ramin atau jelutung. Insentif ekonomi untuk konservasi, seperti memberikan insentif kepada masyarakat dan perusahaan yang berkomitmen menjaga lahan gambut tanpa membuka lahan baru. Dari penjelasan tersebut, maka dapat kita ambil kesimpulan, yaitu tanah gambut pasang surut menghadapi berbagai permasalahan seperti degradasi lingkungan, kesuburan rendah, dan risiko kebakaran. Dampaknya meliputi kerusakan ekosistem, penurunan produktivitas pertanian, dan kontribusi pada perubahan iklim melalui emisi karbon. Solusi yang dapat diterapkan mencakup pengelolaan air yang berkelanjutan, peningkatan kesuburan melalui pendekatan agroekologi, dan pengendalian kebakaran dengan teknik pendidikan berbasis komunitas serta kebijakan perlindungan lahan gambut. Itu sebabnya pentingnya kita untuk menjaga lingkungan dan hutan. Sekian dari kelompok 1 dan sampai jumpa.